Ya, pemirsa, Korps Marinir TNI Angkatan Laut hari ini menggelar puncak hari ulang tahun ke-80. Ya, acara ini digelar di Ksatria Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita akan bergabung dengan jurnalis senior Sindo News, Teguh Hartono. Selamat pagi, Teguh. Seperti apa suasana di sana? Silakan dengan laporan Anda. Atau di silent. Dan perlu kami sampaikan untuk menjadi perhatian. Iya, Ayah dan Nata, saat ini saya berada di Kesatrian Marinir Cilandak Hartono dan baru saja Panglima TNI hadir di acara HUT ke-80 Marinir yang digelar di Cilandak. HUT ke-80 Marinir kali ini adalah HUT yang istimewa buat Korps Marinir TNI Angkatan Laut, di mana Marinir baru saja mendapatkan validasi organisasi yang tadinya dipimpin oleh Bintang 2 Marinir, sekarang menjadi Bintang 3 Marinir dengan penyebutan Panglima Korps Marinir. Ini adalah acara yang sangat istimewa untuk Marinir dengan mengambil tema Korps Marinir TNI Angkatan Laut bersama rakyat membangun Indonesia maju. Akan ada berbagai atraksi, beberapa atraksi untuk HUT Marinir yang digelar pada pagi hari ini. Antara lain nanti, ini trompet pertama, Ayah dan Nata, baru saja dibunyikan. Artinya sebentar lagi upacara akan dimulai. Dan kita tadi sudah melihat Panglima TNI yang nanti akan bertindak sebagai inspektur upacara sudah hadir di lokasi. Nanti sebentar lagi akan masuk ke lokasi upacara. Upacara ini juga dihadiri oleh berbagai perwakilan dari 3 matra dan juga kepolisian dan juga perwakilan dari tentara dari negara-negara sahabat. Dan upacara dalam rangka peringatan Hari Ulang Ayah dan Nata, ini pemandu acara sudah menyatakan bahwa upacara akan segera dimulai. Dan kita akan saksikan saja nanti akan ada berbagai atraksi yang digelar di belakang saya ini. Salah satunya yang paling fenomenal adalah komandan upacara akan turun dari langit. Seperti apa nantinya kita akan ikuti nanti, lebih serunya seperti apa kita akan lihat. Seperti apa? Sepertinya pesawat sudah mulai mendekati wilayah Cilandak sini, cuman belum diturunkan panglimanya untuk turun. Sementara itu dulu, Nata dan Ayah. Ya, baik, terima kasih Teguh atas laporan Anda dari kawasan Kesatrian Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman dan Ayan Lufus. Pemirsa, jenazah Rugaya Wiranto, istri penasehat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto, diberangkatkan ke Karanganyar, Jawa Tengah pada pagi ini. Sejumlah tokoh melayat ke rumah duka. Sebelum diberangkatkan ke Karanganyar, pemirsa, jenazah Rugaya Wiranto disemayamkan di rumah duka di kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur. Sejumlah pejabat tinggi negara datang melayat seperti Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, mantan Menko PMK Muhadjir Effendi, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimli Asidik, dan juga Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menyebut sosok almarhumah Rugaya dikenal sebagai pribadi yang baik dan selalu setia mendampingi Wiranto saat masih aktif sebagai seorang prajurit TNI. Jenazah Rugaya Wiranto diberangkatkan dari rumah duka pada Senin pagi menuju Landasan Udara Halim Perdana Kusuma untuk diterbangkan ke Solo dan dimakamkan di Karanganyar, Jawa Tengah. Rugaya Wiranto wafat usai menjalani pengobatan lanjutan di Bandung setelah sempat membaik saat dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Rugaya Wiranto wafat di tengah suasana perayaan ulang tahun pernikahan emas ke-50.
Ya pemirsa dan juga Nata, beberapa waktu belakangan ini kita melihat di media sosial yang selalu heboh dengan viral air laut lebih tinggi daripada daratan. Ya, itu tidak hanya terjadi di beberapa kota di Indonesia saja, khususnya di Jakarta juga ini terjadi begitu ya. Ya, air laut yang sedang pasang ini dengan kondisi yang tanggul, yang sudah tua, membuat warga ini akan khawatir dengan adanya ancaman-ancaman, terutama kalau misalnya tanggul ini jebol. Kemudian juga ditambah lagi banjir rob. Dan memang ini menjadi persoalan dan sering banget kita kalau misalnya lagi liputan juga sering melakukan peliputan di daerah-daerah yang sering tergenang banjir rob ya. Betul, betul sekali. Nah, situasi inilah pemirsa yang kita lihat air laut ini lebih tinggi dari daratan. Bisa kita lihat di sekitar Pantai Mutiara Penjaringan Jakarta Utara. Kamu udah pernah ke sana? Belum sih. Belum ya, saya sudah pernah ke sana ya. Jadi kita lihat memang cukup ada perbedaan. Dan pemirsa, bagaimana ketinggian air pada hari ini? Sudah ada rekan Wenda Nura di Penjaringan Jakarta Utara. Selamat pagi Wenda, seperti apa situasi di sana dan bagaimana warga mengantisipasi ancaman tanggul Pantai Mutiara jebol? Ya, selamat pagi Ayah, Nata, dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di pesisir utara Jakarta, tepatnya di kawasan elit Pantai Mutiara, di mana ketinggian permukaan air laut yang lebih tinggi dari daratan ini terus menjadi kekhawatiran bagi warga ya. Dan bisa dilihat ini di belakang saya ini merupakan daratan, dan bisa dilihat di sini adalah permukaan air laut yang memang jauh lebih tinggi dari daratan. Dan per hari ini Ayah, Nata, dan juga pemirsa, ketinggian air laut ini berada di angka 0,96 meter di atas daratan. Dan tentu ini terus menjadi kekhawatiran ya bagi warga, terutama di kawasan Pantai Mutiara ini. Selain itu Ayah, Nata, kami juga akan memperlihatkan, bisa dilihat di layar televisi Anda. Ini kalau kami melihat di sini begitu jelas bahwa memang sudah beberapa kali ada semacam renovasi atau penambahan ketinggian dari tanggul. Kalau kami melihat di sini ada 2 garis yang mana itu menunjukkan bahwa sudah ada 2 kali penambahan ketinggian untuk mengatasi air ataupun permukaan air laut yang semakin tinggi. Karena memang berdasarkan informasi yang kami terima, permukaan air laut ini setiap tahunnya terus bertambah tinggi, sedangkan untuk daratan, permukaan daratannya juga ini malah semakin rendah. Sedangkan untuk bisa dilihat ini air laut yang lebih tinggi dari daratan ini hanya terpisahkan atau hanya dibatasi oleh tanggul ini saja ya. Dan tentu kondisi ini sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah, khususnya Gubernur Provinsi DKI Jakarta, di mana Gubernur Pramono Anung pun mengatakan akan mempercepat pembangunan giant seawall dan akan menormalisasi kali-kali yang berada di sekitar ataupun di kawasan yang sekitar laut gitu tentunya. Dan kita akan menunggu lebih lanjut tentunya program-program ataupun percepatan penanggulangan seperti apa nantinya yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara demikian, Ayah, Nata. Ya, terima kasih Wenda Nura melaporkan langsung dari kawasan Pantai Mutiara, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.